Halo, berjumpa kembali bersama saya Bapak Rendra Siahaan di pembelajaran seni budaya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, diberikan kesehatan dan kekuatan untuk mengikuti pembelajaran ini. Baik, langsung saja kita mulai. Hari ini kita belajar tentang simbol musik. Buat kalian pasti sudah tidak asing lagi karena dari kelas 10 kita sudah belajar mengenai hal ini. Seni musik merupakan simbolisasi pencitraan dari unsur-unsur musik dengan substansi dasarnya suara dan nada atau notasi. Notasi sebagai salah satu elemen musik merupakan simbol musik utama yang berupa nada-nada. Melalui notasi kita dapat menunjukkan secara tepat tinggi rendahnya nada. Nada ditulis dengan simbol, simbol musik itu dinamakan not. Jadi simbol musik itu adalah untuk menuliskan not yang berupa suara tadi diwakilkan melalui simbol. Simbol-simbol itu tertulis berbentuk notasi dalam not. Banyak istilah dan simbol musik yang digunakan untuk sebutan nada. Yang pertama ada nada tonal, yaitu nada-nada diatonis untuk musik barat. Itu istilahnya untuk menggambarkan nada dalam musik barat. Kemudian nada modal, yaitu nada-nada pentatonis untuk musik daerah. Nada-nada musik daerah itu biasanya diwakilkan dengan nada-nada pentatonis. Biasanya namanya istilahnya nada modal. Simbol musik yang berupa nada-nada ada yang ditulis dengan angka yang pertama. Kalau angka sudah biasa kita lihat kan, diwakilkan dengan angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan kembali ke 1, atau istilahnya do, re, mi, fa, sol, la, si. Kemudian ada yang ditulis dengan huruf. Dengan huruf ada dengan simbol C, D, E, F, G, A, B, C. Nah, itu biasanya simbol dari musik barat. Kemudian ada not balok. Not balok di situ, di sini ada Bapak contohkan, berbentuk gambar lambang. Ada yang hitam, ada yang bulat tengahnya, ada yang bulat saja. Nah, itu adalah beberapa penulisan notasi not atau nada. Hampir setiap karya musik di dalamnya mengandung unsur-unsur musik. Pada dasarnya unsur-unsur musik itu dikelompokkan pada dua kelompok besar, yaitu unsur-unsur musik pokok terdiri dari, yang pertama ada irama. Irama itu adalah rangkaian gerak bunyi yang dilakukan atau dimainkan secara berulang-ulang dan teratur. Rangkaian gerak bunyi ini terkait dengan durasi panjang pendeknya setiap nada dan biasanya dikombinasikan dengan nada diam. Kemudian ada namanya melodi. Melodi ini adalah rangkaian atau susunan nada-nada. Nada-nada yang terdiri dari nada yang rendah sampai yang tinggi seperti do, re, mi, fa, sol, la, si, do, dan begitu juga sebaliknya. Melodi ini juga memiliki jarak antara nada satu dan nada yang berikutnya, disebut interval nada. Kemudian ada harmoni. Harmoni ini berbicara dengan keselarasan antar beberapa bunyi. Biasanya berkaitan dengan akord. Akord kan terdiri dari beberapa nada, 3 nada. Berarti istilahnya menyelaraskan ketiga nada ini hingga terdengar bersamaan, terdengar indah dan harmonisasi. Kemudian ada bentuk atau struktur lagu. Nah, biasanya kalau kita lihat struktur lagu, biasanya ada kan kalau lagu-lagu pop, bait pertama, bait kedua, ref, kemudian pengulangan, atau dalam istilah musiknya adalah namanya repetisi. Struktur lagu ini lebih kepada bagian-bagian itu dia. Bagian bait pertama terkadang kan ada sedikit berbeda di ujung, di ujungnya terhadap bait kedua. Begitu juga dengan ref yang sama sekali agak sedikit berbeda dengan baitnya. Kemudian ada lagu yang pakai bridge atau jembatan. Nah, itulah terkait dengan struktur lagu, bentuk lagunya seperti apa. Kemudian ada ekspresi. Ekspresi ini lebih berkenaan kepada ungkapan pikiran dan perasaan dari senimannya dalam menciptakan sebuah lagu. Dia menuangkannya di dalam
garis besar garis besarnya namanya ekspresi. Nah, inilah unsur-unsur pokoknya. Nah, kemudian di dalam ekspresi yang terkait dengan ekspresi itu ada tempo. Tempo itu kecepatan. Kecepatan cepat atau lambatnya sebuah lagu dinyanyikan, dan ini biasanya terkait dengan menimbulkan kesan ekspresi. Misalnya kalau lagunya dengan tempo yang cepat, contohnya lagu Mars, biasanya menimbulkan kesan yang semangat, riang, gembira seperti lagu Mars, lagu-lagu perjuangan. Kemudian dinamika. Dinamika ini berbicara dengan keras lembutnya suatu lagu atau suatu nada dinyanyikan. Nah, biasanya kalau kita sedang sedih, biasanya kan nada-nada kita atau intonasi suara kita uh, sedikit sendu, misalnya sedikit sedikit lembut. Nah, dinamika inilah simbol musik yang mengatur itu semua. Begitu juga kalau kita lagi gembira, pasti nada kita itu atau pengucapan nada kita dalam bernyanyi atau misalnya dalam berkata-kata pasti lebih semangat, lebih riang, lebih lantang. Kemudian yang ketiga ada timbre. Timbre ini adalah warna suara, dan ini murni pemberian dari Tuhan, karena setiap manusia pasti memiliki ciri suaranya masing-masing. Atau contoh yang paling dekat dengan kita adalah kalau pernah mendengar atau pernah ikut dalam kur kan. Kalau kur itu biasanya terdiri dari 4 suara. Ada yang suara bass, suara alto, suara sopran, suara tenor. Nah, itulah yang terkait dengan istilah namanya timbre, warna suara. Dengan bermacam-macam warna suara itu bila dipadukan menjadi satu pasti mencapai keharmonisasian yang bagus. Ya, contohnya dalam paduan suara. Nah, itulah yang terkait dengan ekspresi tadi. Itulah yang terkait dengan unsur-unsur. Nah, kesemua ini terangkum dalam materi simbol musik. Kenapa seperti itu? Musik itu bicaranya karena substansi dasar dari musik itu adalah suara. Suara itu nggak bisa dilihat, sama dengan oksigen, udara. Nah, untuk kita mempermudah dalam belajar musik yang substansinya adalah suara, makanya dibuatlah simbol musik atau simbol penulisannya atau namanya notasi musik, agar musik yang kita ciptakan dalam berupa suara itu bisa kita lihat, bisa kita pelajari kalau ditulis, divisualisasikan. Nah, itu yang bisa kita ajarkan untuk adik-adik kita atau untuk generasi berikutnya. Nah, ini semua merupakan cikal bakal dari musik, bukan cikal bakal tapi berasal dari musik barat, konsep musik barat. Nah, inilah yang terkait dengan simbol musik, dan ini sangat bagus sebagai dokumentasi bukti fisik untuk perkembangan musik selanjutnya. Inilah materi kita terkait dengan simbol musik. Apabila ada yang mau dipertanyakan, tanyakan saja melalui kolom komentar, atau kalian juga boleh baca buku PDF yang sudah saya berikan supaya lebih jelas lagi terkait dengan materi ini apabila di sini kalian ketinggalan atau kurang jelas. Cukup sekian materi kita hari ini. Terima kasih.